atau operasional mungkin ya 40 juta. Pajak mati baru kemarin. Saya beliin bawaan pabrikannya dengan kondisi dashboardnya sudah ada wood panelnya ya, termasuk di bagian teman-teman yang nyari expander. Nah, di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit, dan kita akan coba cek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang oleh Balai Lelang Otobit pada event lelang kali ini. Ikutin aja terus video ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman. Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia 2008. Ini kayaknya yang tipe LI, cuma nanti kita akan cek lagi. Ini manual transmission dengan odometernya sudah di 340 ribuan. Pajaknya mati di Oktober 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior mesin C, di open cuma di 46 juta rupiah. Kita coba screening aja. Ini Xenia-nya yang masih yang tipe lama 2008 ya. Headlampnya sudah menguning semua, bempernya juga sudah harus di repair lagi. Velgnya OEM nih, dengan kondisi ban kurang lebih masih cukup oke ya, sekitar 60%-an. Ini yang langsung harus di repairnya adalah bagian bempernya karena klepnya sudah pecah nih dan hampir copot nih guys nih. Itu sudah ada fog lampnya juga di bagian depan dan kondisi masih cukup. Sayang di bagian eksteriornya nih kusam ya. Dan ini adalah kondisi di bagian cupnya, harus di repaint lagi keseluruhan bodinya dan repair body. Spion ini sudah ada sein di bagian cangkangnya. Lalu untuk di bagian natatnya nih masih terkategori cukup presisi. Cuman di bagian eksteriornya catnya kusam banget. Sudah ditambahkan roof rail nih aftermarket, dan kondisi di bagian atasnya plafon seperti ini nih guys. Nah lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Ini adalah Xenia XI ternyata, jadi ini yang 1300 cc. Top lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang, dan juga belum defogger ya untuk kaca belakangnya. Ada spoiler tambahan tapi sayang wipernya nggak ada nih guys, jadi harus dicari gantian wipernya. Lanjut di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini, ya catnya juga kusam ya, sama ya di sini ya. Terus kondisi di bagian keseluruhan natatnya sih masih terbilang cukup oke. Cuman hanya butuh di repair body sedikit-sedikit dan di repaint keseluruhan body nih kalau menurut gua. Nah ini sudah dikasih pengait bumper ala-ala JDM gini nih. Kalau enggak ya mungkin akan copot kayak ya. Nah ini sayang nih untuk bagian eksteriornya menurut gua agak kurang. Oke nih guys, kita sedikit ngintip dari sela-selanya nih. Di interiornya sih joknya ya trim bawaan pabrik ya, cuman agak sedikit kusam. Door trimnya sih masih cukup ya. Sayang di bagian head unit ini bolong sama sekali, nggak ada ya. Terus di bagian dashboardnya seperti ini. Bagian setir ya agak-agak sedikit menipis, sudah 300 ribuan kilometernya. Di bagian plafon ya sebenarnya sih masih oke ya, gampang dibersihin karena kalap ya. Cuman belum ada double blower tahun 2008 nih guys. Interior sih kategorinya kurang kalau menurut gua karena head unitnya nggak ada nih guys. Oke nih buat teman-teman yang nyari mobil keluarga atau operasional mungkin ya 40 jutaan. Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia XI 1300 cc tahun 2008 manual transmission. Ini di open di sini di harga 46 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit. Ini Expander Exit 1500 cc 2019 manual transmission. Odometernya di 76 ribuan. Pajak mati di bulan Mei 2021 kemarin atas nama PT. Sayang SPH-nya nggak ada nih guys. Eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategori B, dan ini exitnya di open di harga 175 juta rupiah. Coba kita screening. Warna silver ya, dan ini tipe exit, jadi untuk di bagian grillnya masih warna hitam glossy. Headlamp, fog lampnya masih sudah ada di sini, dan DRL ini juga masih bening. Velg sudah OEM dengan two-tone color bawaan dari Mitsubishi-nya, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%-an. Cukup kotor ya, jadi hanya butuh dicuci dan dipoles lagi harusnya sih. Tapi cuci steam sih udah cukup. Nat-natnya masih cukup presisi, sampai ke bagian quarter juga masih cukup presisi nih guys. Nah ini adalah di bagian belakang dari Expander Exit ya. Ini ada stiker ya, jadi ini stikernya Spotlight, bisa dilepas, cuman nggak ada bekas-bekas nabrak. Untuk di bagian stop lamp sih masih cukup. Untuk reflektor juga masih oke, belum ada sensor parkir, belum ada tambahan dari spoilernya, tapi wiper masih oke. Kondisinya masih cukup sih di bagian belakang. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kiri ya, ini juga masih cukup aman sih kalau menurut gue ya. Natatnya masih cukup presisi. Kalau dipolisnya oke banget sih kalau menurut gue guys. Jadi kondisinya sih masih terkategori cukup baik di eksteriornya. Oke nih kita intip di bagian interiornya. Sarung joknya sudah ada beberapa yang sobek-sobek, tapi untuk di bagian trim bawaan pabriknya masih oke. Ini sudah two-tone color di bagian interiornya ya, sudah ada warna hitam dan juga warna brown seperti ini. Head unit masih double din bawaan pabrikannya, belum monitor. Plafon masih cukup baik nih. Untuk di bagian konsol-konsolnya ini masih cukup baik. Ini adalah kondisi di bagian setirnya, ini juga masih cukup bertekstur ya, masih aman banget sih kalau menurut gua. Dashboard masih oke, interiornya masih cukup baik nih guys.
Oke nih guys, buat teman-teman yang nyari Xpander. Nah, di depan kita nih ada nih Mitsubishi Xpander Exit 1500cc tahun 2019. Ini manual transmission, odometer di 76 ribuan, mesin B di open di harga 175 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit. Langsung cek nih, ada Toyota Reborn. Di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova Reborn 2000cc, tapi ini yang tipe V automatic transmission tahun 2017. Odometer sudah di 100 ribuan, atas nama PT, surat-suratnya masih lengkap, eksteriornya C, interiornya masih B, mesin B, dan ini di open di 265 juta rupiah. Coba kita screening. Di bagian eksterior ini kotor debu aja, jadi butuh dicuci steam dan dipoles lagi. Headlamp, fog lamp masih cukup nih kalau menurut gua, termasuk sen di bagian bawah. Ada beberapa baret-baret pemakaian aja di bagian bumper. Sudah ada side corner parkir di bagian depannya. Di bagian sisi kanan nut-nutnya masih cukup presisi. Lalu untuk di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Toyota, single color masih ya. Dan ini bannya kondisinya masih 70%-an, masih cukup layak pakai. Di bagian cangkang spion ini masih cukup oke ya, hanya kotor aja dan belum ada kusamnya. Dan di bagian mica stain dari spionnya masih cukup baik semua. Sampai ke bagian belakang ini nut-nutnya masih cukup presisi, dan ini kayaknya ada bekas penyok-penyok kecil sih di sini nih, udah di repair. Nah, ini di sini nggak terlalu kelihatan ya. Nah lanjut nih guys, di sisi bagian belakang stop lampnya masih cukup baik, sudah defogger nih karena ini tipe V ya di bagian kaca belakangnya. Spoiler masih ada, wiper masih ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang dan di bagian back door. Sama bumpernya nih hanya kotor aja, jadi butuh dicuci dan poles lagi nih guys, tapi masih cukup nih kondisinya. Oke guys, ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari si Reborn-nya, masih cukup presisi, cuman ini ada sedikit cacat nih guys. Ini butuh di repair dan di repaint lagi nih di bagian bumper belakang sebelah kiri, tapi masih minor ya sebenarnya. Ini adalah kondisi bagian nut-nutnya di sebelah kiri dari mobil ini dan masih terbilang cukup, hanya kusam kotor aja nih, jadi butuh dicuci steam lagi nih guys. Oke, kita cek di bagian interiornya. Joknya masih sarung ya, bawaan pabrikannya udah lecek-lecek, tapi trimnya nih adalah warna brown ya. Trimnya ini adalah fabrik, bahannya durable, jadi masih cukup oke, agak sedikit kusam jadi butuh di salon. Head unit sudah monitor double din bawaan pabrikannya, dengan kondisi dashboardnya sudah ada wood panelnya ya, termasuk di bagian konsol tengahnya. Ini bagian setirnya masih terasa teksturnya nih, masih kelihatan banget ya, dashboard masih bersih, plafon masih oke, interiornya nih masih cukup baik nih guys kalau menurut gua. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova V 2017 automatic transmission, odometer sudah di 100 ribuan, masih B nih guys, dan ini di open di 265 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan ya, 2016 manual transmission. Ini kayaknya masuknya ke 1300 cc dengan odometer sudah di 170 ribuan, dan ini surat-suratnya katanya oke. Di open di harga 60 juta rupiah, dan ini kayaknya masih cukup worth it ya, 2016 loh guys. Kita coba screening aja. Untuk di bagian eksteriornya belum ada bekas-bekas kusam stiker ya. Yang kusam nih di bagian headlamp sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan masih cukup. Velg masih kalengan seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Ini nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, hanya ada beberapa penyok nih, baret nih kayaknya bekas nabrak di sini. Ya butuh di repair sedikit aja. Terus ke quarter belakang sih masih cukup oke. Nah kalau kita cek di bagian sisi belakang, stop lampnya masih oke, belum ada sensor parkir sih pastinya. Terus ini di bagian pegangan atau plastik dari listnya di bagasi sudah patah, harus cari gantiannya. Terus sayang nih di bagian tulangan atas nih guys, ini kalau teman-teman lihat ini sudah mengarat ya tulangannya, jadi ya seperti itulah kondisinya, tapi itu masih minor. Kalau kita cek di sisi bagian sebelah dari kirinya, ini nutnya masih cukup presisi ya, masih cukup mulus, dan ini sebenarnya masih worth to buy ini guys. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, sudah ada head unit single din ya, bawaan pabrikannya. Interior sih masih cukup oke, kalau gue bilang plafon sih masih cukup bersih nih. Sebenarnya mobil operasional, ini harusnya sih sudah AC, cuman katanya belum AC dan belum PS. Cuman interior ini masih cukup oke guys. Nah ini nih buat teman-teman yang lagi nyari blind fan, di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan 2016 dengan odometer di 171 ribuan, pajak masih hidup sampai Juli 2022 besok atas nama PT. Dan ini menurut gue sudah AC tapi belum PS ya. Ya cuma nanti teman-teman pastikan lagi sudah AC atau PS, atau belum AC belum PS nih guys. Di open rencananya di harga 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit. Camry tipe V ya, 2500 cc tahun 2014 automatic transmission.
Odometer sudah di 72 ribuan dengan pajak mati di September 2021. Lalu di sini eksteriornya terkategori C, interior C, mesin masih terkategori B guys. Dan catatannya di sini atas nama perusahaan. Jadi untuk dokumennya teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Otobit. Di open di harga 225 juta rupiah. Kalau kita screening di bagian eksteriornya nih masih oke banget ya. Ini adalah X dari operasional perusahaan. Mungkin ini sekelas dari direksi lah mungkin ya. Dan ini kondisinya sih masih oke. Headlamp, fog lamp masih oke. Garnish chrome-nya di bagian grill sama di bagian fog lamp masih oke. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban nih masih cukup oke ya, masih sekitar 60%. Masih terbilang cukup presisi sampai ke belakangnya guys. Nah sedikit kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari depan nih, masih oke, masih cukup presisi. Ini hanya kusam di bagian debu-debu aja ya. Ini banyak debu menempel jadi butuh dicuci poles lagi. Untuk nat-natnya sih masih cukup presisi nih kalau menurut gua nih. Nah lanjut di bagian belakang, stop lamp masih cukup oke menurut gua. Camry V ya, ini 2500 cc. Lalu untuk di bagian belakangnya ada 4 titik sensor parkir, ada sedikit baretan kasar yang harus butuh di repaint aja, lalu sudah defogger untuk kaca belakangnya. Untuk interior nih kayak gimana? Coba kita intip yuk. Oke teman-teman, di bagian interior masih oke banget ya, sudah ada wood panel di bagian konsol tengah, di bagian door trim, terus joknya juga masih oke, kompartemen bagian tengah masih cukup baik, plafon masih oke, ini masih cukup mulus sih kalau menurut gua. Nah di bagian setir juga sudah ada lapisan kulit dan juga ada wood panelnya. Terus di bagian dashboard masih oke. Ini interior masih cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil premium, di depan kita nih ada Toyota Camry V 2500 cc, ini tahun 2014 guys, automatic transmission atas nama PT guys. Di open hanya di 225 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Jadi teman-teman yang pengen tahu tentang Balai Lelang Otobit, kapan jadwal lelangnya dan unit-unitnya apa aja, langsung cek di deskripsi video gue ini ada media sosialnya. Langsung aja kepoin media sosialnya dan juga websitenya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.